Konsultasi Syariah. Darurat hadis palsu di medsos. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Satu tombol bisa memiliki sejuta fungsi. Bisa menjadi sumber kebaikan dan sekaligus menjadi sumber kejahatan. Itulah media sosial. Betapa mudahnya orang menyebarkan informasi. Dan jika kita perhatikan, hampir setiap event masyarakat yang berbau agama dikaitkan dengan satu hadis. Sehingga setiap ada event, terbit hadis baru. Di antaranya, yang pernah mampir dalam broadcast di WA beberapa hadis berikut. Barang siapa yang memberitahukan berita satu safar kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan berita Arafah kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan berita satu Dzulhijjah kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan berita Sya'ban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan berita satu Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Nampaknya, yang membuat hadis ini sudah kehilangan rasa malu. Redaksi sama, dan hanya menggunakan metode kopas. Namun ini bukan sesuatu yang mengherankan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili dan Hamad bin Zaid, bahwa orang-orang zindiq atau munafik pernah membuat hadis palsu sebanyak 14.000 hadis. Dan 3 orang yang terkenal sebagai pemalsu hadis pernah membuat hadis palsu lebih dari 4.000 hadis. Bahaya dusta atas nama Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammida, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka. Muttafaq alaih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, para ulama sepakat bahwa sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW termasuk dosa besar. Bahkan Abu Muhammad Al-Juwaini sangat keras, sehingga mengkafirkan orang yang sengaja dusta atas nama Rasulullah SAW. Dan mereka bersepakat haramnya meriwayatkan hadis maudhu atau palsu, kecuali disertai keterangannya yang menjelaskan kepalsuannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang dia ketahui kedustaannya, maka dia termasuk di antara 2 pendusta. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jika dapat broadcast hadis. Jika Anda mendapatkan broadcast hadis yang tidak jelas, penulisnya juga bukan orang yang terkenal hati-hati dalam hadis, sebaiknya tidak Anda sebarkan. Meskipun dalam tulisan itu menyebutkan janji pahala besar bagi orang yang menyebarkannya. Lebih baik diam tidak menyebarkannya, daripada salah dalam menyebarkan. Meskipun Anda bukan orang yang membuat hadis palsu, tetapi Anda juga dilarang untuk ikut menyebarkannya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang dia ketahui kedustaannya, maka dia termasuk di antara 2 pendusta. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu atau hadis palsu bagi orang yang mengetahui atau menurut dugaan kuatnya bahwa derajat hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Sebab itu, barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis yang dia yakin atau ada sangkaan kuat bahwa derajatnya adalah maudhu atau palsu, namun dia tidak menjelaskan derajatnya, maka dia termasuk dalam ancaman ini. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang para khatib yang biasa menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu dalam khutbahnya. Beliau menjawab, tidak halal berpedoman dalam menyampaikan hadis pada suatu kitab atau khutbah yang penulisnya bukan ahli hadis. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia layak untuk dihukum dengan hukuman yang berat. Inilah keadaan para khatib zaman sekarang. Tatkala melihat ada khutbah yang berisi hadis-hadis, mereka langsung menghafalnya dan berkhutbah dengannya, tanpa menyeleksi terlebih dahulu apakah hadis tersebut ada asalnya ataukah tidak. Maka merupakan kewajiban bagi pemimpin negeri tersebut untuk melarang para khatib dari perbuatan tersebut dan menegur dari khatib yang telah melakukan perbuatan tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesalahan ketika bermedsos. Demikian, Allahu a'lam.